Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita pembelajaran tematis yaitu tentang pelestarian makhluk hidup. Yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan dan bagaimana pentingnya melestarikan makhluk hidup. Nah, kita awali dengan macam-macam hewan yang terancam punah. Yang pertama adalah badak. Nah, untuk badak ini ada badak Jawa dan ada juga badak Sumatera. Untuk badak Jawa ini dikenal juga dengan badak bercula satu karena mempunyai satu cula. Nah, hewan ini hidup di Pulau Jawa, yaitu lebih tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua adalah badak Sumatera. Nah, ini sesuai dengan namanya, hidupnya di Pulau Sumatera. Nah, di badak ini terkenalnya dengan badak berambut atau badak Asia bercula 2. Nah, ukuran tubuh badak Sumatera ini lebih kecil dibandingkan dengan badak Jawa. Kemudian harimau Sumatera. Harimau Sumatera yaitu satu-satunya harimau yang hidup di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan yang tinggal di Pulau Sumatera. Nah, ini ukurannya lebih kecil dari gajah India. Meskipun lebih kecil dari gajah India, tapi gajah ini bisa beratnya mencapai 6 ton. Bayangkan 6 ton itu berarti 6.000 kilogram. Nah, gajah Sumatera ini ketika dia mengalami kehamilan itu masa waktunya 22 bulan. Selanjutnya orang utan. Nah, orang utan ini berkembang biak sangat lambat. Nah, hanya melahirkan satu anak dalam waktu 7-8 tahun. Dan kehamilannya itu 265 hari dan memiliki 3 keturunan selama hidupnya. Ada lagi komodo. Nah, ini adalah jenis kadal terbesar di dunia bahkan, dan panjangnya mencapai 2-3 meter. Nah, ini termasuk hewan langka yang hidupnya di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini burung yang hanya terdapat di Papua, jadi menjadi ciri khas. Bahkan ini dijadikan nama Universitas Cendrawasih di Papua. Ada lagi burung jalak Bali. Nah, sesuai namanya yaitu ada di Bali dan bahkan dilestarikan di uang Rp200. Gambarnya burung jalak Bali. Nah, masih banyak lagi, ada anoa Sulawesi, penyu hijau, kemudian rusa bawean di Pulau Bawean Jawa Timur, ada kakak tua jambul kuning di Sunda Kecil, Sulawesi, Bali, oa Jawa di Jawa Barat, kukang di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, sekarang kita lanjutkan tumbuhan-tumbuhan yang terancam punah. Yang pertama adalah bunga berukuran raksasa dengan diameter lebih dari 1 meter. Nah, ciri khasnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai untuk menarik perhatian serangga. Jadi ketika serangga ada, maka dibantulah proses penyerbukannya. Kemudian ada bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldii. Nah, bunga Rafflesia ini dinamakan Rafflesia karena yang menemukannya, Rafflesia arnoldii, memiliki diameternya 30-50 cm. Sama seperti bunga bangkai, bunga Rafflesia juga mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Bedanya untuk bunga Rafflesia ini berwarna merah dan ada bintik-bintik putih. Kemudian anggrek hitam. Nah, sebenarnya anggrek itu banyak macamnya. Nah, untuk anggrek hitam ini yang hampir mengalami kepunahan karena hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Kemudian cendana. Cendana ini populasinya berkurang karena banyak ditebang gitu.
dan pembudidayaan tumbuhan ini susah. Kemudian Edelweiss. Edelweiss ini tumbuhan yang hanya tumbuh di pegunungan dan biasanya ini disebut dengan bunga abadi karena memang tidak pernah mati. Kemudian ada lagi ulin di Sumatera dan Kalimantan, ada anggrek larat di Pulau Maluku, ada jelutung di Pulau Sumatera, Kalimantan, ada bayur di Kepulauan Indonesia, damar di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Bali, dan ada tembesu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Nah, sebenarnya dalam pemerintah juga sudah ada bagaimana penegakan hukum tentang orang yang memburu hewan langka dan penambangan hutan itu mendapatkan denda. Dendanya 200 juta rupiah. Nah, bagaimana caranya ketika supaya tidak punah? Nah, ada penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, contohnya kalau di sini adalah penyu. Nah, ada juga perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Ex situ di luar habitat aslinya, in situ di dalam habitat aslinya. Nah, jadi perlindungan in situ itu perlindungan di dalam habitat aslinya, contoh hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Nah, kalau perlindungan ex situ, perlindungan di luar habitat aslinya, contoh, nah kebun raya, nah yang mungkin sering antum kunjungi kebun binatang juga sama. Kalau di sini kan kelihatan di kebun binatang Ragunan ya, taman safari itu juga termasuk ke dalam perlindungan ex situ, museum zoologi beserta herbarium. Nah, sebenarnya kita itu sebagai kaum muslimin selalu diajarkan karena kita itu bisa masuk surga dengan perlakuan baik kepada hewan, bisa juga masuk neraka ketika kita tidak berlaku baik kepada hewan gitu, apalagi termasuk ke bilang hewan yang langka kepada bukan yang hewan langka pun gitu. Di sini ada sebuah contoh, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa sikap dan tindakan manusia terhadap hewan akan menentukan nasibnya di akhirat. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar yang artinya seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itulah Allah memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskan supaya kucing itu makan serangga-serangga bumi dengan sendirinya. Nah, jadi ketika kita mengurung, tidak memberi makan, nah berarti kan tidak memelihara dengan baik, itu di sini disiksa Allah nanti pada hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Jadi meskipun kita harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa kita harus berbuat baik kepada hewan, gitu ya. Nah, selanjutnya boleh nanti dibuka di buku tematis halaman masih di tema 1 halaman 112 boleh dikerjakan. Setelah itu nanti difoto dan dikirim di WA ya. Mungkin sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.